Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita melakukan presentasi terkait pemaparan sinkronisasi tes and set log, kami kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Badruzzaman Eskom MCS selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Teori. Ya, walaupun presentasi ini tidak dilakukan secara langsung. Baik, izinkan kami memulainya. Nah, ini ada anggota kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Devandika, terus ada rekan saya Azwan, terus ada Ahmad Syafi, ada Hamam, terus ada Anggi, dan yang terakhir ada Irfan. Nah, di dalam PPT ini tuh kita kan bagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang dan critical section, terus yang kedua ada hardware instruction untuk sinkronisasi, terus yang ketiga yaitu mekanisme kerja test and set, terus yang keempat ada implementasi dalam pseudocode, terus yang ketiga ada besi weighting dan solusi. Terus yang keenam itu kelebihan dan keterbatasannya. Yang ketujuh itu kesimpulan dan terakhir itu ada referensi yang kita dapat. Oke, langsung aja. Nah, kita tuh di sistem operasi modern saat ini tuh banyak proses atau thread bisa berjalan secara bersamaan atau disebut concurrent. Nah, masalah muncul itu ketika beberapa proses mencoba mengakses data atau resource yang sama secara bersamaan. Nah, kita bahas critical section dulu. Critical section itu apa sih? Nah, critical section adalah bagian kode penting yang mengakses share resource. Misalnya ada variable, file, atau data bersama. Bagian ini harus dijalankan oleh satu proses saja pada satu waktu. Tidak boleh dilakukan secara bersama. Nah, kita kasih contoh. Semisal nih, ada dua orang mau transfer uang di rekening yang sama secara bersamaan. Nah, kalau tidak diatur itu saldo bisa kacau. Saldonya bakalan tidak terinput dengan benar. Kenapa jadi masalah? Kalau dua proses masuk critical section bersamaan, bisa terjadi race condition. Nah, kalian pasti nggak tahu race condition itu apa. Saya akan jelasin. Race condition itu adalah kondisi ketika hasil program bergantung pada siapa yang lebih cepat mengeksekusi. Semisal P1 tuh baca nilai 100, P2 juga baca nilai 100, dua-duanya ditambah 10. Harusnya hasilnya berapa? Ya benar 120, tapi hasil akhirnya malah jadi 110. Kenapa? Karena itu dilakukan bersamaan. Datanya menjadi tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Nah, maka ada 3 syarat solusi dari critical section ini. Yaitu yang pertama ada mutual exclusion, di mana hanya satu proses yang boleh masuk critical section dalam satu waktu. Nah, yang kedua ada progress. Kalau critical section kosong, proses lain itu harus bisa masuk tanpa menunggu terlalu lama. Nah, yang ketiga ada bounded waiting, yaitu setiap proses itu punya batas waktu menunggu. Jadi tidak ada proses yang menunggu selamanya. Nah, tadi tuh teman saya sudah membahas tentang apa itu latar belakang. Nah, di sini saya akan membahas tentang hardware instruction. Nah, sebelum itu tuh kayak ada pertanyaan kan, misal software, apakah solusi apakah solusi software itu tuh sudah cukup untuk sinkronisasi kayak gitu kan? Nah, itu jawabannya tuh belum tentu sih. Kenapa? Ya memang solusi berbasis software tuh kayak terlihat wah elegan gitu kan. Tapi itu hanya di depan aja, di atas kertasnya aja. Di dunia nyata tuh CPU dan apa tuh namanya compiler itu tuh berbasis itu tuh eh CPU dan compiler kok berbasis CPU dan compiler itu tuh eh, tidak selalu mengeksekusi apa yang sesuai instruksi yang kita tulis gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa melakukan recording mandiri atau mengatur apa namanya mengatur ulang urutan. Nah itu mengatur ulang urutan
demi efisiensi gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa ya melakukannya sendiri gitu kan. Akibatnya tuh ini mekanisme sinkronisasi yang awalnya udah kita susun, nih udah susun kan, titik titik titik. Nah itu tuh bisa mereka acak gitu loh demi efisien. Nah demi efisiensi tadi. Nah itu tuh kita tuh kadang tuh bisa tidak sadar. Nah itu pasti pas kita nggak sadar tuh bisa berubah gitu pokoknya, pokoknya intinya. Nah, di sini tuh hardware instruction mengambil peran. Jadi prosesor modern menyediakan instruksi khusus yang disebut tuh namanya instruksi atomik kan. Nah, atom instruksi itu gini, ibaratnya tuh kita punya sebuah brankas. Nah, itu sebuah brankas tuh prosesnya kayak kita buka brankas, ambil isinya, terus kita tutup berangkasnya. Nah, itu kayak eh, nggak bakal nggak bakal apa namanya, nggak bakal ada yang masuk di tengah-tengah gitu loh pokoknya intinya, ya kan. Nah, jadi itu kayak gitu tuh namanya instruksi atomik. Jadi kayak gimana ya, di fondasi utama sinkronisasi di level hardware kan, dia itu kayak atomik gitu loh. Nah, di instruksi atomik tuh ada 4 yang utama kan. Yang pertama tuh ini tuh, apa tuh yang pertama tuh test and set. Nggak bisa dipindah ya? Oh ya. Test and set. Nah, test and set tuh instruksi ini tuh buat membaca, apa tuh namanya? Membaca nilai lama dari sebuah variabel lalu langsung mengatur nilai barunya dalam satu operasi yang tak terpisahkan. Ya, ini tuh sangat sangat sekali berguna untuk mengimplementasikan mekanisme lock secara sederhana kan. Nah, yang kedua itu tuh ada cas atau bahasa agak kerennya ya emang emang nama aslinya sebelum disingkat tuh compare and swap. Nah, ini tuh adalah suatu bentuk instruksi yang paling powerful menurutku membandingkan nilai variabel dengan nilai yang diharapkan. Jika cocok, barulah nilai itu diubah ke nilai yang baru. Nah, yang ketiga itu ada fetch and add. Nah, instruksi ini tuh membaca nilai saat ini sekaligus menambahkan secara atomik, sangat ideal untuk sistem counter yang diakses oleh banyak thread secara bersamaan tanpa resiko terjadinya race condition. Nah, yang keempat tuh ada namanya exchange atau swap. Nah, sesuai ya kayak namanya sih, ya, kayak exchange swap. Nah, sama kan? Itu kayak ya kok iya nukar ya gitu kan. Itu tugas dia tuh menukar dua variabel secara atomik. Ya memang sederhana, tapi itu sangat efektif untuk membangun mekanisme sinkronisasi. Nah, dari keempat yang saya bahas tadi, nah itu tuh instruksi sebagai itu instruksi itu tuh kayak sebagai senjata utama gitu yang disediakan oleh hardware untuk meminjam keamanan atau sinkronisasi tanpa harus bergantung pada asumsi urutan eksekusi software yang bisa berubah-ubah. Nah, itu kayak stuck gitu kan, nggak kayak gini-gini, nggak berubah. Nah, dengan memahami urutan atomik ini tuh kita bisa memiliki pondasi untuk membangun sistem konkuren yang lebih benar, efisien, dan tangguh terhadap bug. Ya, kayak nggak gampang ngebug gitu kan, nggak gampang error. Jadi kita kayak yakin apa yang kita bangun tuh bakal lebih berhasil tuh pakai apa tuh namanya, pakai hardware instruction untuk sinkronisasi, bukan kayak ya kalau software kan kita tanpa sadar kan, seperti yang aku bahas tadi tuh. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke inti materi, yaitu bagaimana test and set bekerja. Instruksi ini menerima pointer ke variabel boolean yang disebut lock. Fungsinya untuk melakukan 3 hal sekaligus secara atomik. Yang pertama, membaca nilai saat ini. Yang kedua, mengatur lock ke true. Dan yang ketiga, mengembalikan nilai lama. Kuncinya adalah karena ketiga langkah ini atomik, tidak ada proses lain yang bisa ikut campur. Secara logikanya, kalau nilai yang dikembalikan false, artinya lock yang tadinya bebas dan proses kita berhasil mengujinya. Maka boleh masuk critical section. Akan tetapi, kalau yang dikembalikan true, proses lain sudah memegang kunci sehingga kita harus terus mencoba. Setelah selesai,
proses pembebasan kunci dengan mengatur lock kembali ke false. Oke, selanjutnya di sini terdapat implementasi sederhana dalam pseudocode. Nah, pertama di sini ada pola penggunaan dasar, yang dimana di sini pertama kita akan set dulu variabel lock yang ini menjadi false. Lalu di sini ada proses PI yang akan masuk ke dalam antrian atau perulangan while dan memanggil fungsi test and set yang fungsinya adalah untuk mengecek dan juga sekaligus nge-lock atau nge-set variabel lock ini. Nah, karena tadi variabel locknya itu udah kita set menjadi false, jadi proses PI ini akan masuk ke dalam critical section dan mengunci dengan cara mengeset variabel locknya ini menjadi true. Nah, pada saat setelah selesai mengerjakan tugasnya di critical section, nanti variabel lock ini akan diset lagi menjadi false dan lalu akan kembali ke atas untuk memberlakukan hal yang sama kepada proses-proses selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat ilustrasi dari dua proses yaitu P0 dan juga P1 yang bersaing. Nah, pertama di sini P0 ini akan berusaha masuk, dan pada saat P0 berusaha masuk ini itu variabel locknya itu bernilai false. Jadi dia bisa masuk ke dalam critical section dan otomatis variabel lock ini akan bernilai true. Nah, pada saat P0 ini berada di dalam critical section, itu ada P1 juga yang mencoba masuk. Nah, pada saat P1 mencoba masuk, itu variabel locknya ini bernilai true. Jadi dia akan di-spin terus sampai P0-nya ini keluar dari critical section dan variabel locknya ini berubah menjadi di-set menjadi false. Barulah setelah itu proses P1 ini bisa masuk ke dalam critical section. Baik, kita sampai di materi fuzzy waiting dan solution. Fuzzy waiting sendiri atau spin lock merupakan proses terus-menerus memeriksa kondisi lock tanpa melakukan pekerjaan berguna, sehingga membuang siklus CPU. Fuzzy waiting sendiri memiliki dampak negatif. Yang pertama, CPU terbuang sia-sia pada saat spin. Yang kedua, tidak efisien jika kunci dipegang lama. Yang ketiga, bisa menyebabkan starvation atau tanpa antri. Kapan sih fuzzy waiting itu digunakan? Pertama, pada saat critical section yang sangat singkat. Yang kedua, pada saat multiprosesor. Yang ketiga, context switch yang lebih mahal daripada spin. Meskipun test and set efektif, ia memiliki kelemahan utama, yakni fuzzy waiting. Ketika proses menunggu kunci, ia terus memanggil test and set tanpa henti, yang artinya CPU akan bekerja terus-menerus tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna. Ada 3 pendekatan solusi. Pertama, third yield, di mana proses yang gagal mendapatkan kunci langsung melepas CPU, memberi kesempatan proses lain untuk berjalan di CPU. Yang kedua, exponential backout, menunggu sejenak sebelum mencoba lagi dengan waktu yang bertambah secara eksponensial, sehingga mengurangi beban pada memori bersama. Ketiga, queue-based lock seperti MCS atau CLH, yakni proses yang gagal itu langsung jadi sleep dan masuk antrian, sehingga tidak ada CPU yang terbuang sama sekali pada saat itu, dan urutan akses pun menjadi adil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk kelebihan dan keterbatasan dari ini test and set lock, yaitu kelebihannya sederhana dan mudah dipahami, didukung langsung oleh hardware, yang berarti prosesnya sangat cepat. Yang tiga, menjamin mutual exclusion yang kuat. Yang keempat, efektif pada sistem multiprosesor dengan critical section yang singkat. Yang kelima dan yang terakhir, tidak membutuhkan asumsi tentang jumlah proses. Untuk keterbatasannya, pertama, masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu fuzzy waiting. Ini menyebabkan pemborosan siklus pada CPU. Yang kedua, tidak menjamin bounded waiting secara langsung. Yang ketiga, bisa menyebabkan starvation jika banyak proses yang bersaing. Yang keempat, tidak cocok untuk uniprosesor jika kuncinya lama. Yang kelima dan yang terakhir, yaitu priority inversion, yang artinya proses rendah bisa diblokir sama yang tinggi, gitu. Tadi namanya hierarki. Selanjutnya untuk poin ilustrasi untuk proses yang pertama, yaitu proses sedang bersiap-siap. Statusnya P0 juga siap, P1 juga siap untuk melakukan secret lock.
Tetapi di sini perlu diketahui sebelumnya bahwa proses ini memerlukan cepet-cepetan gitu. Siapa cepat dia dapat. Karena locknya masih bebas, jadi siapa aja bisa akses. Siapa yang cepat dia bakal lebih dulu dapat akses gitu. Jadi kondisi awal di sini locknya masih false, jadi nggak ada yang menggunakan critical section. Dan keduanya ingin masuk, jadi siapa yang cepat didapat gitu. Lalu untuk proses selanjutnya adalah proses 2 dan 3. Kenapa proses ini dituliskan secara bersamaan? Karena proses ini dilakukan secara turut-temurut gitu. Jadi kayak proses 2 dan 3 itu hampir sama. Jadi pada proses 2 dan 3 itu intinya TSL mulai bekerja di proses P0 karena P0 lebih dulu mengaksesnya gitu. Jadi karena ini proses atomik, tidak ada yang bisa diakses selain yang bisa mengakses terlebih dahulu. Ketika dia tidak bisa di-run lagi, baru akan diproses ke proses lainnya gitu. Di sini saja TSL itu mengembalikan lock jadi true. Terus dia akan mereturn false karena di dalam function TSL lock ini itu mereturn false. Jadi hasilnya lock berubah menjadi true dan nilai yang dikembalikan oleh P0 adalah false. Karena kondisi while adalah false, maka loop akan berhenti seketika. Karena while itu kan berjalan pada pada condition true. Jadi ketika dia mengembalikan nilai false, maka while akan berhenti. Langsung berhenti. Oke, karena lock menjadi true karena di sebelumnya ketika masuk di function TSL lock itu si locknya sudah berubah menjadi true. Jadi kita lanjut ke critical sectionnya. Jadi P0 di sini berhasil masuk ke critical section. Sekarang lock menjadi true, kemudian artinya critical section sudah dipakai oleh P0. Seperti yang dijelaskan tadi di awal bahwa proses ini adalah atomik. Jadi ketika locknya masih true, itu akan mengembalikan nilai true karena locknya udah ditruein sama P0, proses P0. Yang mengakibatkan nilainya di return true, otomatis while ketika dia conditionnya adalah true, dia bakal looping terus sampai nilainya false. Seperti itu. Jadi P1 tidak boleh masuk ke critical section karena while-nya tidak berhenti karena condition yang dikembalikan terus-menerus true. Langsung saja kita lanjut ke proses 7. Nah, pada bagian ini terjadi yang disebut busy waiting atau spin lock. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu P1 bakal terus-menerus mengecek lock dengan menjalankan TSL, tapi belum bisa masuk karena lock masih dalam keadaan true. Jadi P1 tetap aktif menunggu dan ini bisa membuang kinerja dari CPU. Nah, lanjutnya ada proses 8. Setelah P0 selesai menggunakan critical section, P0 itu menjalankan perintah lock false yang artinya itu P0 bisa membuka kembali lock agar false lain bisa masuk, yakni P1. Selanjutnya yakni proses ke-9. Setelah lock kembali false, P1 itu bakalan mencoba lagi menjalankan TSL. Kali ini karena lock sudah bebas, TSL mengembalikan nilai false dan mengubah lock menjadi true. Karena nilai yang diterima P1 adalah false, maka P1 bisa keluar dari while dan berhasil masuk ke critical section. Nah, selanjutnya ada P10, proses terakhir. Setelah P1 selesai menggunakan critical section, P1 juga menjalankan lock false. Dengan begitu lock kembali bebas dan simulasi selesai. Jadi setelah kita mempelajari materi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yakni yang pertama itu ada test and set adalah instruksi Albert Atomic yang menjadi salah satu solusi paling dasar untuk masalah critical section. Yang kedua yakni bekerja dengan memastikan hanya satu proses yang dapat mengubah nilai lock dari false ke true pada satu waktu. Nah, yang ketiga ada menjamin mutual exclusion, namun tidak secara langsung menjamin bounded waiting. Nah, yang keempat ada kelemahan utama busy waiting yang dapat diatasi dengan teknik yield break off atau queue based lock.
Nah, yang kelima, yang terakhir ini meskipun jarang digunakan langsung di level aplikasi, test and set menjadi dasar implementasi Mutex, Spinlock, dan Semaphore dalam sistem operasi modern. Nah, akhirnya kita sampai pada sesi terakhir pada pemaparan materi ini. Kami kelompok 2 sebelum menutup ingin mengucapkan minta maaf terkait kesalahan kata dan keterbatasan presentasi, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.